Bunda, ini masalah yang dialami banyak istri tapi jarang banget dibahas secara terbuka. Suami lagi nggak kerja, tapi bukannya fokus cari kerjaan real, malah terobsesi dengan mimpi penghasilan tinggi dengan cara santai. Rasanya gemas, khawatir, tapi bingung mau negurnya gimana. Nah, di sini kita akan bahas tuntas tips praktis menghadapi situasi ini, dengan pendekatan yang tetap menjaga harga diri suami, realistis, sekaligus mendorong perubahan nyata. Pertama, yuk pahami dulu akar masalahnya tanpa menghakimi. Perilaku suami yang seperti ini seringkali muncul bukan karena malas, tapi karena ada tekanan besar sebagai kepala keluarga. Dia takut dianggap gagal. Mencari peluang instan seperti trading, kripto, atau skema bisnis online yang menjanjikan keuntungan kilat seringkali menjadi pelarian mental untuk menutupi rasa cemasnya. Kadang, dia juga kurang percaya diri untuk memulai lagi dari pekerjaan kecil. Apalagi, media sosial sekarang ini penuh dengan konten yang menjual mimpi, kerja santai, gaji gede, yang membuatnya makin terbuai. Untuk membantunya, coba dekati dengan lembut. Daripada langsung menyalahkan, tanyakan, "Aku pengen paham. Apa sih yang bikin abang lebih tertarik ke peluang-peluang itu daripada cari kerja langsung? Biar aku bisa dukung abang dengan cara yang paling tepat." Tujuan utamanya adalah membuka ruang diskusi yang aman, bukan menghakiminya. Kedua, tentukan batasan yang realistis bersama-sama. Jangan langsung melarang mimpinya, tapi buat kesepakatan berdua. Misalnya, boleh saja dia mengejar peluang besar seperti trading atau membangun bisnis online, tapi harus ada batas waktu dan target yang jelas. Yang terpenting, harus ada pekerjaan real jangka pendek untuk memastikan dapur tetap ngebul. Contoh kesepakatannya bisa seperti ini. "Oke bang, peluang itu boleh banget dicoba, aku dukung. Tapi sambil jalan, kita butuh pemasukan rutin. Gimana kalau kita sepakat, abang cari kerja sementara dulu untuk 3-6 bulan ke depan." Kesepakatan ini menjaga harapannya tetap hidup tanpa lepas dari tanggung jawab di dunia nyata. Ketiga, terapkan strategi 2 jalur, jalur aman dan jalur ambisi. Pola ini sangat efektif untuk suami yang mudah terobsesi pada peluang cepat kaya. Jalur aman adalah untuk pemasukan yang pasti, seperti kerja sementara, mengambil proyek freelance kecil-kecilan, jadi driver ojek online, atau bahkan jadi admin toko. Fokusnya adalah stabilitas keuangan keluarga. Sementara itu, jalur ambisi adalah untuk mimpi jangka panjangnya. Dia boleh tetap eksplorasi bisnis digital, belajar trading, atau membuat konten, asalkan tidak mengganggu kewajiban utamanya. Strategi ini membuatnya merasa tetap punya mimpi yang dikejar tanpa harus mengorbankan kenyataan. Keempat, hadapi obsesinya dengan cara yang cerdas. Jangan langsung bilang, "Itu semua tipu-tipu." Karena itu hanya akan membuatnya defensif dan merasa diserang. Gantilah dengan pertanyaan yang memancing logika. "Wah, kelihatannya menarik, Bang. Aku dukung kalau itu memang peluang bagus. Tapi, abang udah hitung risikonya sama modal yang dibutuhin belum? Boleh aku lihat analisisnya?" Pertanyaan ini memaksa dia untuk berpikir lebih dalam dan realistis. Biasanya, obsesi itu akan meredup dengan sendirinya ketika dia sadar bahwa hitung-hitungannya tidak masuk akal. Kelima, ajak dia membuat rencana 30 hari yang konkret. Target yang jelas akan menggeser fokusnya dari fantasi ke aksi nyata. Buat 3 daftar sederhana bersama. Daftar peluang kerja real yang bisa dilamar minggu ini, daftar skill yang bisa dipelajari cepat. Misalnya desain grafis dasar, editing video atau sales, dan daftar peluang santai tapi realistis seperti jualan online dengan modal minim atau menjadi dropshipper. Jika dia mulai mengikuti checklist ini, percayalah, Bunda akan melihat perubahan nyata, bahkan mungkin sejak hari ke-7. Keenam, gunakan komunikasi yang lembut tapi tegas. Pakai format iMessage agar tidak terdengar menyalahkan. Contohnya, katakan, "Aku khawatir dengan kondisi keuangan kita, Bang. Aku butuh abang ambil langkah nyata untuk keluarga kita." Hindari kalimat seperti, "Abang malas," atau "Abang cuman mimpi doang." Kalimat-kalimat itu hanya memicu pertahanan diri dan memperlambat proses perubahan. Ketujuh, dan ini sangat penting, jaga harga diri suami.
Laki-laki sangat sensitif saat tidak punya penghasilan. Terlalu menekan justru bisa membuatnya makin menutup diri dan lari ke dunia mimpi. Beri dia dukungan moral dengan kalimat seperti, "Aku percaya abang pasti mampu lewatin ini." Atau, "Kita hadapi ini bareng-bareng ya bang." Dukungan tulus seperti ini dampaknya sangat besar untuk membangkitkan semangatnya. Kedelapan, sambil mendukungnya, amankan keuanganmu sebagai cadangan. Ini bukan soal tidak percaya, tapi soal perlindungan diri. Simpan dana darurat untuk 1-3 bulan ke depan, dan miliki tabungan kecil yang jumlahnya tidak perlu dia tahu. Ini adalah langkah antisipasi untuk kondisi darurat. Kesembilan, jika dia tetap keras kepala, terapkan konsekuensi logis. Ini bukan hukuman, tapi cerminan realita. Misalnya, jika selama 1 bulan tidak ada pemasukan sama sekali, maka pengeluaran untuk hal-hal yang tidak primer harus dikurangi. Konsekuensi ini membantunya sadar akan dampak nyata dari tindakannya. Terakhir, ketahui kapan harus meminta bantuan pihak ketiga. Jika dia terus-menerus terobsesi skema cepat kaya, menolak bekerja sama sekali, dan sering marah jika ditegur, mungkin sudah saatnya melibatkan orang yang dia hormati, seperti orang tuanya, konselor keluarga, atau mentor spiritual yang ia dengarkan. Terkadang, pria lebih mau mendengar nasihat dari pihak luar. Semoga tips ini bisa membantu ya Bunda. Ingat, Bunda tidak sendirian.